Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Saya Hersuz Arif dari Forum News Network. Ulah para netizen untuk terus menggali-gali jejak digital dari Gibran Rakabuming yang dicurigai sebagai Fufu Fafa ini masih terus berlanjut. Dan salah satunya ini sekarang beredar sebuah video pendek ini ya, durasinya nggak terlalu panjang, hanya sekitar 13-an detik itu yang di situ berisi obrolan antara Gibran Rakabuming dan adik kandungnya yakni Kaisang Pangarep. Dan mereka ini saya nggak tahu konteksnya apa, tapi yang jelas di situ mereka membicarakan sesuatu gitu ya, yang diduga mungkin sepatu karena itu disebutnya kiri kanannya beda. Tapi yang cukup mengejutkan itu tiba-tiba saja Gibran Rakabuming itu menyinggung nama penyanyi Syahrini. Di situ dia menyeletuk bahkan sampai 2 kali dia nyebutnya Pre-Love Syahrini gitu ya. Saya jujur aja nggak terlalu paham ini apa sebenarnya ya, tapi kalau saya lihat ini di media sosial terutama di akun X misalnya yang mengunggah salah satunya adalah King Purwo itu menyebutkan bahwa memang sejak dulu rupanya dia suka gosipin Syahrini. Dikomentari seperti itu ya, dan dengan menautkan video itu. Ini di tanggal 17 September dia mengunggahnya di akun X-nya. Tanggal 19-nya saya lihat juga ada akun lain yakni Neng Monica gitu yang di sini dia jelas ini mengaitkan soal bahwa ini ada kaitannya dengan unggahan Fufu Fafa yang mengomentari tentang Syahrini. Jadi pada tanggal 15 September 2014 jejak digitalnya begitu, di Kaskus itu ada yang mengupload soal gaya Syahrini ketika menembak, ditulis judulnya situ hot gaya Syahrini menembak. Nah, tiba-tiba saja akun Fufu Fafa ini mengomentari dengan kalimat yang pendek, pengen susunya Syahrini. Ini ini yang rupanya obrolan ini dikaitkan dengan jejak Fufu Fafa yang pada tanggal 15 September 2014 itu. Dan memang sekarang ini kan banyak sekali netizen yang membongkar-bongkar bahkan melakukan doxing untuk menunjukkan fakta bahwa ya Gibran Rakabuming itu adalah Fufu Fafa, sebaliknya Fufu Fafa itu ya Gibran Rakabuming. Bahkan ahli telematika seperti Roy Suryo itu menyatakan bahwa 99,9% bahwa Fufu Fafa itu Gibran Rakabuming. Ya kalau artinya ini sebenarnya dia cuma mencoba menghindari delik saja ya dengan menyatakan 99,9%. Ya kalau 0,1% itu kan pasti berarti itu adalah Gibran Rakabuming. Dan memang jejak digitalnya kalau kita baca-baca atau kita simak di media sosial Fufu Fafa ini. Nah, kita nyebutnya begitu ya, jangan dikaitkan dengan Gibran dulu ya. Fufu Fafa ini senang sekali mengomentari bagian khusus dari bagian khusus tubuh dari para artis itu khususnya payudara. Dan tadi antara lain itu hanya salah satunya saja. Kalau Syahrini ini meskipun ini mohon maaf ya mungkin kalau saya kalimatnya nggak tepat, tone-nya itu lebih pada positif, artinya dia menyukai itu. Tapi banyak sekali artis-artis lain yang dia komentari dengan tone yang negatif, misalnya Cinta Laura yang disebutnya susunya kecil dan sebagainya. Kemudian banyak sekali daftarnya itu panjang ya. Ada Syahrini, ada Cinta Cinta Laura, bahkan ada Wanda Hamidah termasuk yang dikomentari Rahel Mariam, itu semua daftarnya panjang artis-artis yang dikomentari oleh si Fufu Fafa ini. Nah, kalau sekarang ini muncul video pendek hanya durasi 13 detik dan kemudian di situ Gibran Rakabuming jelas menyebut pre-love Syahrini begitu ya. Itu sampai 2 kali dia menyebutkan ya ini tampaknya merupakan upaya untuk membuktikan memang sejak dulu Gibran itu suka menggosipin Syahrini. Kira-kira begitu ya. Coba kita lihat dulu videonya ya. Kiri kanan size-nya beda. Enggak lah, sama lah. Kayaknya bapak sama lah. Pre-love. Pre-love Syahrini. Bagi yang kalau tidak tahu konteksnya ini memang bingung nih dengan percakapan yang hanya 13 detik ini, karena saya menduga ini memang potongan video. Di situ tadi sebutkan soal kelihatannya ini mereka sedang mengobrolkan membeli sesuatu barang gitu ya. Kiri kanan, jadi, tadi kan disebutnya kiri kanannya beda kan begitu tadi dikatakan oleh Gibran dan dijawab oleh Kaisang, enggak sama kata dia begitu. Dan kemudian disitulah kemudian tadi dia menyebutnya pre-love Syahrini. Nah, apa maksudnya gitu ya? Pre-love ini kan
kalau saya juga baru ngeh belakangan mengacu pada kebiasaan ini di kalangan para pesohor gitu untuk menjual barang koleksinya. Ya, jadi ini mereka menyebutnya ini bukan barang bekas, tapi disebutnya pre-love itu barang koleksi mereka yang masih dalam kondisi bagus dan kemudian dijual kembali. Kan begitu. Tapi sebenarnya ada juga kalimat yang lebih pendek ini bisa disebutkan sebagai barbecue. Itu singkatannya dari barang bekas berkualitas gitu. Ini ada sebuah toko, saya tahu sebuah toko di kawasan Jakarta Selatan, toko toko bangunan, toko mebel ya. Toko mebel itu yang menjual barang-barang mebel bekas itu dalam kondisi yang masih sangat bagus. Makanya kemudian disebutnya barang bekas berkualitas atau disingkat barbecue. Nah, pre-love ini agak berbeda ya. Pre-love ini katanya sih bukan barang, mereka nggak mau disebut barang bekas, tapi itu barang koleksi lah gitu ya, disebutkan barang koleksi yang mungkin mereka sudah bosan atau mereka pengen tukar dengan koleksi yang baru dan kondisinya memang masih sangat bagus dan itu kemudian dijual, itu disebutnya pre-love. Nah, kenapa kok kemudian dikaitkan dengan Syahrini ini yang kemudian menimbulkan asosiasi kan? Dan netizen kemudian mengomentari, wah ini kalau sampai kemudian ketahuan Reno Barak, ini pasti si dua anak muda ini, dua bocil ini bakal sungkem nih pada Reno Barak. Karena bagaimanapun juga Syahrini itu kan sekarang sudah menjadi seorang ibu, menjadi seorang istri dari pengusaha besar Reno Barak dan gitu. Dan rasanya nggak pantas kan kalau dijadiin bercandaan disebutnya pre-love Syahrini. Jadi artinya barang bekas Syahrini atau barang bekas berkualitas Syahrini mau dijual lagi. Dan ini memang nggak pantas kalau dilakukan oleh seorang Gibran yang sekarang ini menjadi wakil presiden terpilih dan sebentar lagi dilantik. Saya tak paham maksudnya para netizen kenapa mengunggah video ini. Mereka akan menunjukkan satu, kan selama ini masih ada upaya untuk membantah terus bahwa Fufu Fafa itu bukan Gibran ya, walaupun kemarin sebelum saya juga pernah buat konten bagaimana para netizen ini dan juga wartawan gitu mencoba mentransfer ke akun GoPay milik Fufu Fafa, tapi kemudian yang munculkan namanya Gibran Rakabuming. Dan ini saya kira mungkin satu bukti lagi ada kesamaan hobi antara Fufu Fafa dengan Gibran ini. Rupanya dia terobsesi dengan Syahrini. Nah, seperti biasa saya penasaran apa sih konteksnya ini video ini, karena ini kan saya sebut tadi videonya hanya 13 second. Saya googling, ternyata saya ketemu nih sumbernya. Rupanya ini diambil dari YouTube-nya kumparan.com. Dan ini diunggah pada tanggal 30 Agustus tahun 2017. Jadi ya kalau dengan unggahan-unggahan Fufu Fafa berkaitan dengan Syahrini itu kan tadi tanggal 15 September 2014, jadi selisihnya sekitar 3 tahunan. Jadi masih ada rentang waktu yang sama. Rupanya pada waktu itu Kumparan itu membuat liputan sehari bersama dengan anak presiden itu, bersama dengan Gibran dan Kaisang. Wartawatinya dari Kumparan mengikuti kegiatan dari Kaisang dan Gibran ini dalam seharian, dan kemudian ada momen mereka ngobrol bareng gitu, ditanya tentang hobi mereka, tentang aktivitas mereka sehari-hari, dan di situ betul rupanya Gibran Kaisang maksud saya, Kaisang itu bercerita bahwa dia baru membeli sepatu diskonan itu di GI kalau tidak salah tadi sebutnya ya, Grand Indonesia di Jakarta itu, yang katanya diskonnya itu sampai 70%-an begitu, dan rupanya katanya dia juga membelikan sepatu untuk bapaknya, sepatu diskon itu. Makanya kemudian tadi disebut, oh punya bapak juga sama ya, yang tadi kan dia bilang kan si Gibran menyatakan kiri kanan beda. Nah, kok tiba-tiba dalam perbincangan itu ketika menyebut barang diskon dikaitkan dengan Syahrini. Makanya tadi dia menyebut pre-love Syahrini. Ini kan beda ya, kalau barang diskon sama barang pre-love itu yang saya sebut tadi. Kalau pre-love itu barang yang nggak didiskon, barang lama, barang koleksi yang dijual dan mungkin harganya nggak, ya memang harganya pasti lebih rendah dari harga baru, tapi nggak sampai diskon ngobrol sampai 50 atau 70% gitu ya, seperti sepatu yang dibeli oleh Kaisang tadi ya. Jadi konteksnya itu. Konteksnya mereka membicarakan sepatu diskonan yang dibeli oleh Kaisang, tapi kenapa kemudian kok dikaitkan dengan Syahrini? Ya ini kan menunjukkan bahwa Gibran memang punya obsesi sendiri di bawah sadarnya dia soal Syahrini, sama dengan Fufu Fafa begitu ya. Dan ini kok masa urusan sepatu diskon kok dikaitkan dengan Syahrini, itu yang saya kira jadi aneh juga. Jadi dari sini saja kita tahu bahwa
Gibran, makanya dikomentari oleh akun King Purwo tadi menyebutkan bahwa sejak dulu rupanya senang gosipin Syahrini. Saya tahu ini pasti maksudnya dikaitkan dengan soal Fufu Fafa ini. Dan soal Fufu Fafa itu memang betul-betul jadi persoalan yang sangat serius bagi Pak Jokowi dan keluarganya. Dan kemarin itu juga rupanya sekarang ini kalau berita-berita ini, berita-berita baik Kaisang, baik Gibran ini merupakan berita buruk bagi keluarganya Pak Jokowi, tapi ini merupakan berita baik bagi para buzzer. Karena buzzer ini kan kalau kita amati dalam beberapa waktu belakangan ini setelah Pilpres itu kelihatannya mereka kan sepi job gitu ya. Nah tiba-tiba muncul kasus skandal private jet dari Erina Gudono dan Kaisang, dan kemudian yang lebih heboh lagi ini Fufu Fafa. Makanya kemudian Ernest Prakasa itu mengunggah kembali cuitan seorang netizen yang menyebutkan bahwa mereka ini sedang melakukan koordinasi para buzzer ini untuk kalau dalam bahasanya netizen menceboki keluarganya Jokowi, terutama Fufu Fafa. Dan tetapi kalau kita lihat kendati mereka berusaha untuk meyakinkan pada publik bahwa Fufu Fafa itu bukan Gibran Rakabuming, dan kemudian dinyatakan bahwa akun Cilipari itu adminnya ada 7 orang, jadi tidak hanya Gibran yang memegang, jadi kemungkinan saja mungkin maksudnya bahwa unggahan-unggahan yang terkait dengan Fufu Fafa di Kaskus itu ya itu belum tentu Gibran, itu bisa saja admin yang lain yang melakukan itu. Kenapa? Karena kan agak sulit berkelit, ini akun Fufu Fafa, akun Cilipari, dan nomor teleponnya Gibran itu identik. Nah, ini yang kemudian dihajar rame-rame oleh para netizen, dan saya kira ini nggak ada gunanya ya kalau sekarang para buzzer ini diminta menceboki itu, karena fakta-faktanya sangat kuat. Jadi sekali lagi tampaknya ini meskipun video pendek tadi itu tidak langsung menjadi bukti, tapi ini menunjukkan bahwa Gibran rupanya memang punya obsesi tersendiri terhadap para artis-artis ini, dan khususnya untuk ini pada Syahrini gitu ya, karena tadi dia kok tiba-tiba ngomongin sepatu diskonan, kok yang disebut malah pre-love Syahrini. Sementara di Fufu Fafa dia juga mengomentari soal Syahrini dan khususnya bagian tertentu dari tubuh Syahrini dan artis-artis lain yang menjadi obsesi dari Fufu Fafa. Memang kalau seperti ini kayak berat banget ya. Saya sih nggak terkejut kalau kemudian banyak netizen yang selain bersenang-senang tapi kemudian juga merasa prihatin dengan situasi negara ini. Terus mereka juga meratapi bagaimana nasib sebuah bangsa besar seperti Indonesia kok akhirnya dapat pimpinan seperti itu. Udah Jokowi 10 tahun saja mereka merasa sudah kondisi kehidupan sangat berat, dan saya kira ini sulit bagi buzzer untuk membantahnya karena data-datanya seperti itu menyebutkan bahwa angka pengangguran itu meningkat, kemudian kelas menengah turun, dan juga produk domestik bruto ini turun karena ya tadi kan kontribusi atau spending dari kelas menengah juga yang semakin menurun. Dan Pak Jokowi sendiri kan juga mengakui bahwa sekarang ini angka pengangguran semakin tinggi, dan kemudian juga lapangan pekerjaan makin menyempit begitu. Dia menyebutnya too few job, too many people gitu. Jokowi menyebutnya ya. Terlalu sedikit lapangan pekerjaan dan terlalu banyak orangnya. Ya ini kan jumlah orangnya ini kan seolah-olah Pak Jokowi menyalahkan bahwa jumlah rakyat Indonesia yang terlampau banyak. Padahal kan sejak awal Pak Jokowi menjadi presiden juga tahu bahwa jumlah penduduk di Indonesia ini termasuk yang terbesar di dunia, dan problem utama Pak Jokowi sendiri kan pada waktu dulu tahun 2014 pertama menjadi presiden kan menyebutkan bahwa dia menjanjikan lapangan pekerjaan yang besar sampai 10 juta ya pada waktu itu. Jadi kalau sekarang ini kemudian dia menyalahkan situasi, rasanya itu seperti orang jadi bingung. Jadi lu ngapain aja selama 10 tahun? Nah, ini tadinya kan orang bernapas lega gitu, 10 tahun bersama Jokowi ini akan segera berlalu, tanggal 20 Oktober itu Prabowo dilantik menjadi presiden, tapi di di sampingnya Prabowo itu ada yang namanya Gibran Rakabuming, yang ini tentu saja melakukan kelanjutan dari rezimnya Jokowi. Sekarang ini orang mau nggak mau akan sulit melihat Gibran itu tanpa mengasosiasikannya dengan Fufu Fafa. Karena sejauh ini pun juga tidak ada bantahan yang jelas dan tegas gitu bahwa Fufu Fafa itu bukan Gibran, sementara bukti-buktinya semakin kuat.
Gibran sendiri kan pada waktu ditanya oleh wartawan menyatakan ya jangan tanya aku, takono sing duwe akun, maksudnya jangan tanya saya ya, tanya aja yang punya akun. Itu kan bukan bantahan. Sementara Menkominfo Budi Aris Setiadi dia menyatakan dia memastikan bahwa itu bukan milik Gibran, tapi milik siapa kata dia itu akan segera diumumkan setelah, karena Kominfo sekarang ini sedang menelusurinya, tapi dia sudah bisa memastikan bahwa itu bukan milik Gibran. Belakangan ini tampaknya kita nggak bisa berharap bahwa Budi Ari akan mengumumkan itu, karena belum saja ini Budi Ari sudah diancam oleh Anonymous. Kalau dia masih terus menerus membela Kaisang dan Gibran, maka aib-aibnya itu akan dibongkar oleh Anonymous. Dan sebagai bukti bahwa Anonymous sangat serius, ini kan sekarang data-data pribadi dari Budi Ari, termasuk data pribadi istrinya sudah di-doxing. Artinya ini kemungkinan besar Anonymous sudah punya data-data pribadi dari yang lebih detail lagi ya berkaitan dengan aibnya Budi Aris Setiadi, Menkominfo. Dan kalau dia masih coba misalnya membuat kambing hitam, ada orang yang disebut sebagai Fufu Fafa, jadi ngaku gitu bahwa saya sebenarnya pemilik akun Fufu Fafa, maka ini bisa jadi bumerang ini buat Budi Aris Setiadi, karena aib-aibnya yang akan dibongkar oleh Anonymous. Jadi sekarang pilihannya dia mau terus mengabdi pada Jokowi dengan pasang badan berkaitan dengan Fufu Fafa, atau dia menyelamatkan dirinya sendiri. Ini problem yang tidak mudah saya kira buat Menkominfo. Jadi kalau sekarang ini muncul tadi video potongan pendek tadi yang menyebutkan bahwa sejak lama memang Gibran itu terobsesi dengan Syahrini, atau dalam bahasanya King Purwo tadi bahwa dia senang menggosipkan Syahrini. Bukan tidak mungkin beberapa hari yang akan datang itu muncul fakta-fakta baru lain. Kita tidak tahu. Ada yang iseng model seperti transfer GoPay, atau mungkin ada yang lain yang lebih serius dan bisa jadi pukulan terakhir yang untuk membuktikan bahwa Fufu Fafa itu ya Gibran Rakabuming. Saya Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.